Ya, shalom semuanya. Renungan dari Kejadian 8. Air bah surut, maka Allah mengingat Nuh. Wow. Ini kata mengingat seolah-olah artinya kayak Tuhan tuh lupa ya. Kayak kata Tuhan menyesal ya. Tuhan bertanya, Adam di manakah kamu? Tuhan bertanya ke Kain, Kain di mana adikmu? Ya, ini kata yang secara manusia kita memang kata-kata baik itu bahasa Indonesia apalagi ya sangat terbatas untuk bisa menterjemah uh, isi hati Tuhan ya. Saya rasa mengingat di sini ya waktu Allah mengingatmu bukan berarti Tuhan lupa ya. Tapi di sini kita bisa lihat setelah Tuhan kirimkan hujan ya yang jadi air bah ya kita nggak lihat sepanjang bahteranya Nuh itu lagi mengapung, nggak ada firman Tuhan, nggak menuliskan ada komunikasi lagi antara Allah dengan Nuh ya. Jadi sini saya rasa mungkin ya di sini akhirnya air bah kan surut. Nah Tuhan mulai menepati janjinya, mulai action tentang janjinya dan mulai melakukan hal apa yang akan Tuhan lakukan setelah air bah surut ya. Jadi maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun ya. Tadi saya iseng Google kata angin. Angin itu ternyata dalam bahasa aslinya ruah ya, atau roh ya. Menarik. Ayat 2, ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit dan berhentilah hujan lebat dari langit ya. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Luar biasa detail banget timingnya. Sesudah lewat 40 hari maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati. Oke, yang pertama burung gagak. Yang kedua burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapatkan tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Wow, hebat juga nih Nuh, kayak pawang burung ya. Saya masih ingat kayak dulu waktu saya masih kecil ada teman-teman main burung merpati dan burung merpatinya dilempar terbang terus balik lagi gitu karena ada betinanya atau jantannya lah gitu ya. Ini mirip-mirip seperti itu. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Wow, menarik kali ini dia bawa daun zaitun ya. Ini untuk kasih tahu ternyata tumbuh-tumbuhan udah kembali lagi. Ya di sini artinya ya Tuhan sudah memulihkan lingkungan ya, ekosistem yang ada bahkan sebelum Nuh
menginjakan kakinya ke tanah, ya, keluar dari bahtera, ya. Jadi Tuhan udah sediakan, luar biasa ya. Tuhan udah sediakan sebelum Nuh eh, keluar dari bahtera. Dan dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Artinya burung itu udah ngelihat tempat-tempat di mana dia bisa hinggap, ya. Dalam tahun ke-601, sangat detail. Dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Ya, wow, menarik. Ya, akhirnya bumi kering sama sekali, nggak ada banjir-banjir lokal, nggak ada lagi ya. Ayat 15, lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Ini sangat menarik ya. Begitu dilihat kering, ya mungkin kalau saya begitu melihat kering ya langsung keluar, wah langsung happy ya, enjoy ya. Tapi di sini kita bisa lihat emang sosok Nuh ini orang yang luar biasa ya. Dia nggak langsung pergi meninggalkan bahtera, buka bahteranya langsung lari keluar ya. Tapi dia kayak seolah-olah nunggu gitu ya. Nunggu sampai Tuhan bilang, Nuh keluar ya. Jadi kenapa nih pentingnya? Saya percaya Nuh ini tipe orang yang percaya dengan timingnya Tuhan, percaya dengan waktunya Tuhan, ya. Nggak sekedar ngelihat sesuatu itu kayak udah kering, harusnya ya udah keluar aja ya. Ngelihat sesuatu yang baik itu udah terjadi, udah seperti apa yang dialami Nuh di dalam bahtera bersama dengan orang-orang di dalamnya, ya. Tapi Nuh memilih untuk relax, diam, tunggu aba-abanya Tuhan. Dan ini penting banget ya, untuk kita trust timingnya Tuhan, ya. Bukan gara-gara kita lihat kayaknya semua udah oke-oke, saya akan action ya. Ayat 17, segala binatang yang bersama sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Ayat 19, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan ini amazing ya. Begitu Tuhan kasih aba-aba sama Nuh, dia keluar. Mungkin kalau saya yang tadinya keluar gitu, wah saya udah joget-joget atau apa ya, party, enjoying apa yang udah terjadi, enjoying kebaikan Tuhan ya. Tapi di sini kita lihat ayat 20-nya itu sangat menarik. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kok bisa ya pada saat-saat sukses mujizat dialami, yang pertama dilakukan Nuh itu adalah mendirikan mezbah. Nah, ini sesuatu yang kita bisa pelajari ya. Nuh langsung buat mezbah. Bukannya buat gimana caranya untuk bisa survive, untuk bisa hidup di dunia yang kayak seolah-olah udah diciptakan kembali gitu ya. Tapi enggak ya. Dan dia di sini malah memberikan korban persembahan ya. Dia nggak datang bangun rumah, dia nggak datang tanam tanaman untuk support kehidupannya ya. Tapi malah dia menyembah Tuhan. Ini kayaknya Nuh
tahu sesuatu yang paling penting ya dalam hidup ini ya. Dan kadang orang-orang kayak gini kan mikirnya first thing first, apa yang harus kita perbuat ya gitu ya untuk bisa bertahan hidup ya. Saya yakin kalau cuman bertahan hidup aja itu udah anugerah dari Tuhan ya. Kita semua yang hidup hingga saat ini ya, itu semua anugerah Tuhan, yang enggak sesuatu yang kita persiapkan, tapi semua karena anugerah Tuhan ya. Lanjut ya, dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Ya. Jadi ini kayak Tuhan ngomong dalam hati. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Wow. Jadi Tuhan tahu sebelum air bah ini orang-orang jahat semua. Yang hatinya pikirkan, rancangkan itu semua semata-mata yang jahat doang. Ya. Dan Tuhan kirimkan penghakiman Tuhan datanglah sama dunia sampai semuanya disikat habis kecuali Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang yang dibawa Nuh ya, semuanya musnah ya. Tapi di sini dibilang setelah air bah ya, Tuhan ngomong dalam hati, saya nggak akan ngutuk dunia ini lagi sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari kecilnya. Jadi Tuhan juga tahu betul ya, manusia ya jahat dan dari kecilnya udah berbuat jahat ya. Dan di sini kita bisa lihat ternyata memang manusia pada hakikatnya adalah orang berdosa. Kita semua lahir berdosa. Bukan kan kita berdosa bukan gara-gara kita melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang berdosa. Tapi memang kita udah dilahirkan berdosa. Ya, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Adam. Ya, kalau Adam kan menurut gambar dan rupa Allah. Dan Adam berdosa sehingga semua keturunan yang lahir ya berdosa ya. Tapi luar biasanya sekalipun Tuhan tahu kita ini jahat, tapi Tuhan masih kasih kesempatan sama kita. Tuhan rindu, yang Tuhan lakukan adalah kemurahan, anugerah bagi kita manusia ya. Jadi kalau kita lihat patternnya sebelum air bah ya, manusia itu jahat, penghakiman turun. Setelah air bah, manusia tetap jahat juga ya, seperti Tuhan ngomong dalam hatinya. Tapi Tuhan tahan ya, Tuhan sabar ya. Dan kita bisa lihat sini kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan bukan karena kita sempurna, kita baik ya. Tuhan tahu kita hancur, tapi Tuhan masih memilih, dia mau setia sama kita, mau menunggu kita, sabar sama kita sampai kita kembali ya, tobat sama Tuhan. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Nah ini janji Tuhan ya. Tuhan gak bakalan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Apa sih yang dilakukan Tuhan? Tuhan kasih air bah ya. Dan dia berjanji ya, Tuhan gak akan menghancurkan segala yang hidup dengan air bah ya. Tapi firman Tuhan dalam 2 Petrus 3 ayat 7 ya, bilang katanya, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ya kalau dulu pakai air, walaupun sekarang kita lihat ada banjir, tapi Tuhan gak akan memusnahkan segala yang hidup ya. Next adalah
dengan api, ya, yang udah Tuhan lagi simpan untuk hari penghakiman. Bayangkan Tuhan kasih kesempatan, ya, supaya kita ini nggak binasa, melainkan melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ayat 22, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Wow, pasal yang sangat menarik sekali, ya, pasal yang mengajarkan kita tentang kasih karunia Tuhan, ya, nggak cuman sekedar menyelamatkan kita dari penghakimannya, ya, tapi kita bisa lihat bagaimana kasih karunia itu, ya, Tuhan berikan kepada kita, ya, sekalipun Tuhan udah tahu kita ini orang lemah, ya, dahsyat banget Tuhan, ya. Semoga lewat firman dari renungan dari Kejadian 8 ini, ya, kita dibawa ke dalam pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi, khususnya anugerah Tuhan, ya, penghakiman itu bukan akhir, ya, dari segala apa yang Tuhan lakukan di sini, tapi kita lihat ujung-ujungnya adalah anugerah Tuhan, the mercy of God. Tuhan berkati.